Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi dan yang sangat saya cintai, saudara-saudaraku seiman setakwa satu agama, yaitu saudaraku umat muslim. Kita ini hanyalah manusia biasa. Kita ini hanyalah sosok ciptaan biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa, dari yang namanya khilaf, dari yang namanya salah. Dan kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah Ta'ala, dibandingkan dengan zat yang memiliki segalanya, dibandingkan zat dengan yang maha kuasa, dibandingkan dengan zat yang memiliki segala sesuatu di muka bumi adalah miliknya. Segala sesuatu di alam semesta ini saja, bukan hanya di muka bumi ini, tapi di alam semesta ini adalah miliknya. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memuja zat yang maha kuasa, marilah kita memuji zat yang maha suci, dan marilah kita bersyukur pada zat yang wajib kita syukuri. Tiga hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mulai dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas. Sudah dijelaskan banyak sekali penjelasannya mengenai tiga hal ini, terkait kekuasaan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, lalu perintah untuk bersyukur. Contoh-contoh kasus di mana dia tidak bersyukur sudah sangat banyak, dan sebagian kecil dan contoh yang paling sederhana dalam tiga kasus ini adalah dalam Asmaul Husna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di dalam Asmaul Husna dijelaskan bahwa Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha kaya, Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha esa, dan yang lain sebagainya. Maka apakah masih ada alasan kita untuk tidak memuja Allah Subhanahu wa taala? Masihkah ada alasan untuk kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan masihkah ada alasan untuk kita tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu hanya orang-orang yang tertutup hatinya untuk yang mereka tidak melakukan tidak mengakui keesaan Allah, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa dan selalu kita curahkan, kita selalu tujukan pada baginda Nabiullah Muhammad, kekasih Allah, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, para pengikut setianya pada zamannya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang di sekitar beliau yang telah mendakwahkan agama Islam, mensyiarkan agama Allah ini, mensyiarkan agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mensyiarkan unsur kedamaian, sebenar-benarnya unsur kedamaian di muka bumi ini, sehingga kita semua bisa menikmati Islam dengan bumbu perdamaian. Kita bisa menikmati Islam dengan suasana ikhlas, dengan suasana haru, dengan suasana kasih sayang gitu ya, kasih sayang antar sesama umat, kasih sayang antar sesama manusia, kasih sayang antar sesama golongan masyarakat, seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya sayangi, yang sangat saya cintai, dan yang sangat saya banggakan. Sekarang ini kita hidup di masa dimana semua serba terbatas karena ada sebuah makhluk kecil ciptaan Allah yang bernama COVID-19 ini. Kita hidup di mana semuanya tidak boleh, bertemu tidak boleh, berjabat tangan tidak boleh, dan banyak sekali larangan terkait virus COVID-19 ini. Namun ma'asyiral muslimin, sebagian orang menganggap bahwa virus ini adalah pembunuh luar biasa.
Sebagian orang menganggap virus ini adalah malapetaka, sumber dari kehancuran, sumber dari kemunduran, sumber dari kemunduran peradaban. Dan masa pandemik seperti sekarang ini, sebagian orang menganggap bahwa masa sekarang adalah masa kemunduran, masa kehancuran ekonomi, masa penghabisan uang, masa apalah itulah yang mereka anggap seperti itu. Namun sebagai umat muslim yang kita hidup dan kita ada di muka bumi ini berdasarkan sebuah keyakinan yang berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebuah keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Rasul selain Muhammad yang diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan kita, dan keyakinan bahwa la haula wala quwwata illa billah, bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan dua keyakinan tersebut, ma'asyiral muslimin wa muslimat. Kita harus mendasari diri kita dengan keyakinan, dengan ketakwaan. Karena takwa itu berhubungan dengan iman, dan iman itu adalah percaya atau yakin. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah naskah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan secara mendetail adalah skrip yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu. Entah wallahu alam kapan Allah menulis, kapan Allah merancang ini. Tapi yang jelas segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah keteraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendetail gitu ya, dan tak akan terlewat satu apapun. Karena itulah salah satu bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus yakin bahwa Allah itu memberikan hambanya, Allah itu memberikan ciptaannya itu adalah apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan, bukan berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan keanganannya gitu. Dan kita pun harus yakin bahwa la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Lalu sebagai umat muslim yang hidup atas dasar kepercayaan dan keyakinan tadi, apa yang harus kita lakukan? Salah tiga mungkin yang harus kita lakukan. Ini dasarnya ya. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu peringatan yang paling sederhana, salah satu peringatan yang sangat simpel dari Allah taala, yang intinya kita diupayakan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan keyakinan tentunya. Karena kita hidup banyak sekali cobaannya, kita hidup tidak hanya pasti kita melakukan perbuatan buruk, karena perbuatan buruk pasti teriring dengan perbuatan baik, pun begitu dengan sebaliknya. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah taala. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun, dan berpeganglah pada tali-tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah yang dimaksud adalah agama Islam, dinul Islam, agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pegangan adalah agama Allah, sebaik-baik perlindungan adalah meminta perlindungan berdasarkan agama Allah ini. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada tali-tali agama Allah, pada agama Islam ini, dan janganlah bercerai-berai. Maksud dari bercerai-berai adalah janganlah kita saling bercerai-berai antara satu dengan yang lainnya, antara individu satu dengan yang lainnya, antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, yang mengakibatkan perpecahan. Terutama kita ini umat muslim, seharusnya kita saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya, karena ikhwanul muslim ahul muslim. Umat muslim yang satu dengan yang lainnya adalah saudara. Kita ibaratkan sebuah pondasi bangunan. Ketika pondasi itu kuat, maka kokohlah bangunannya, dan ketika pondasi itu lemah, maka gampang terombang-ambing bangunan tersebut oleh angin, oleh hujan, ataupun oleh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Sungguh beruntung apabila yang intinya ya, sungguh beruntung apabila dalam suatu kaum terdapat segolongan orang yang menyuruhkan kepada kebaikan
atau bisa kita sebut dengan beramar ma'ruf dan mencegah pada keburukan, atau yang bisa kita sebut dengan nahi mungkar. Bukan nyamar ma'ruf tapi nyambi mungkar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesimpulan yang materi yang saya sampaikan tadi sedikitnya adalah yang pertama itu kita harus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan keyakinan kita pada Allah Ta'ala, bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan kita kekuatan, Allah lah satu-satunya yang dapat mengatur seluruh alam semesta, Allah lah satu-satunya yang dapat mengatur alam kehidupan ini. Gitu. Yang kedua, dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 sampai 104 dijelaskan bahwa langkah-langkah atau sikap-sikap yang perlu dilakukan oleh seorang muslim terkait masa pandemik seperti sekarang ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, keislaman, dan keyakinan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, berpegang pada tali-tali Allah, berpegang pada agama Allah, dan janganlah saling bercerai-berai, janganlah saling mengadu domba, janganlah saling melakukan perpecahan antar umat, terlebih antar umat muslim, seperti itu. Yang ketiga adalah perintah untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bukan bernyamar ma'ruf tapi nyambi mungkar, tapi beramar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Karena nasihat inilah, nasihat amar ma'ruf nahi mungkar adalah nasihat yang selalu disampaikan oleh tokoh kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepada para muridnya, para santrinya ketika beliau masih hidup. Selalu menyampaikan bahwa selalu beramar ma'ruf lah, tetapi jangan lupa kamu untuk selalu bernahi mungkar. Karena keburukan di muka bumi ini tidak akan bisa diberantas ketika kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita berantas, yaitu kita. Dan kita harus sadar bahwa nahi mungkar adalah modal utama bagi kita seorang muslim untuk kita menjalani kehidupan. Karena kita tahu ilmunya, kita tahu dasarnya, tetapi ketika kita melihat sebuah kemungkaran tetapi kita diam saja, maka sama saja ilmu kita, dasar-dasar agama kita tidak ada gunanya. Maka dari itu, tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah jaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nun wal qalami wa may yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Kupat dibumboni santen menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Esuk-esuk golek bolu, awane golek susu bendera. Yang salah ya saka aku, yang bener ya saka Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.